Oke, kita lanjutkan materi kita tentang konsep keselamatan dari Saint Maximus ya. Oke, kita tinggalkan topik tentang kejatuhan. Nah, dari kejatuhan inilah maka ada namanya konsep atau rencana keselamatan dari Allah. Ya. Jadi kita pelajari di awal, keselamatan itu bukan karena plan B, ya, tapi sudah ada dalam rencana agung dari Allah. Nah, karena ada kejatuhan, maka konsep keselamatannya itu menjadi proses penyembuhan. Nah, kejatuhan itu tadi ada penyimpangan, ya kan? Ada ketidakselarasan dengan logosnya. Nah, itu yang harus diarahkan lagi sesuai logosnya. Ya, karena ada kejatuhan, maka sifat keselamatan kita itu selalu apa? Terapeutik, ontologis, dan kosmis. Ini udah kita bahas kan minggu lalu. Coba baca setiaman bagi Saint Maximus. Pelarian dari dunia manusia. Keselamatan adalah proses terapeutik, ontologis, dan kosmis. Yang puncaknya adalah teosis atau deifikasi, partisipasi nyata dan transformatif dari seluruh ciptaan dalam kehidupan hilang listrik. Iya, itu dia. Keselamatan adalah proses terapeutik tadi. Terapeutik itu penyembuhan dari penyimpangan tadi. Dari sakit jadi sembuh. Secara ontologis, ya, secara keberadaan diri kita dan menyeluruh kosmis. Nah, nanti puncaknya itu teosis atau deifikasi. Ya. Ini partisipasi nyata dan transformatif dari seluruh ciptaan, hanya manusia, tapi seluruh ciptaan dalam kehidupan ilahi melalui Kristus. Sehingga keselamatan itu bukan hanya milik manusia, semua ciptaan. Itu secara kosmis. Keselamatan itu bukan hanya pengampunan dosa, tapi secara ontologis, seluruh keberadaan diri kita. Ya. Keselamatan itu bukan cuma kita masuk surga, tapi ini penyembuhan. Nah, maka untuk memahaminya, kita lihat dulu beberapa fondasi ya, memahami hal ini. Sama ada logos dan propos. Ini udah sering kita bahas ya. Jadi kita baca lagi supaya ingat. Ini memang konsep yang baru ya, mempelajari di semester ini ya. Harus diulang-ulang supaya tetap gitu. Baca wiki. Ini adalah logos visios. Okay. Ini adalah bagi manusia, logos ini adalah gambar Allah yang mencakup intelektus, bebas atau atom dan kapasitas untuk hidup. Autesu Sion. Autesu Sion, ya. Dan sini baik dan tidak dapat. iya. Nah, nanti kamu harus bedakan ada namanya logos, tapi bedakan dengan yang namanya natur. Ya. Mana ya? Oh, sorry. Logos dan natur. Apakah itu dua hal yang sama? Apakah logos itu sama dengan logo itu? Coba. Lupa saya save di mana ya? Makin banyaknya. Hah?
Nah, tadi yang kamu baca itu ada nama istilahnya logos, physios, ya. Jadi nanti bedakan dengan natur atau kodrat. Salah di bagian ini deh. Eh, logos, natur. Logos, kodrat. Apakah ini ya? Oke, apakah logos manusia sama dengan natur atau kodrat manusia? Nah, kalau logos manusia itu ide cetak birunya, sedangkan kodrat atau natur itu manifestasi konkret. Ibaratnya kalau logos itu kayak desainnya, natur itu kayak bangunannya. Bisa pahami? Logos itu apa? Desainnya, gambarnya, cetak birunya, idenya, konsepnya yang ada dalam pikiran Allah. Nah, lalu dia cetaklah namanya manusia. Manusia itulah menjadi itu namanya natur atau kodratnya. Jadi natur atau kodrat itu bedanya dengan logos apa? Logos itu idenya, cetak birunya. Kalau kodrat atau natur itu manifestasi konkret dari logos itu. Jadi ada gambarnya terus dibangun. Kayak bangunan itu kodratnya bangunannya. Ini cetak biru namanya, atau desain namanya logos. Bisa bedain ya. Logos manusia dengan natur atau kodrat, istilah Yunaninya fisis ya. Fisis manusia. Nah, jadi logos itu cetak biru, natur itu bangunan fisik. Ibarat kalau kayak komputer, bahasa komputer itu logosnya, aplikasinya, naturnya. Kayak DNA kita, informasi genetik itu logos kita, tubuh kita itu kodratnya. Gitu, ya. Nah, bedakan nanti dengan logos visios ini. Logos maksudnya di sini tadi cetak birunya. Atau istilahnya itu apa? Esensi, tujuan, potensi ilahi dari manusia. Nah, apa logos manusia? Yaitu gambar Allah. Jadi cetak biru kita apa? Gambar Allah. Bagi manusia, logosnya gambar Allah. Tapi kalau bagi binatang, bukan gambar Allah. Tumbuhan bukan gambar Allah. Ini hanya bagi manusia. Nah, di dalam logos, inilah gambar Allah itulah mencakup yang namanya intelek, kehendak bebas, dan kapasitas. Sehingga intelek, kehendak bebas, kapasitas itu ada di dalam bangunannya yang namanya natur. Bangunannya, desainnya, logos. Bangunannya, namanya kodrat. Di dalam kodrat atau natur itu ada apa? Dalam bangunan itu. Ada tubuh, jiwa, roh, nus, kehendak bebas, ya kan? Ada kapasitas untuk hidup kekal itu jiwa, dan nus, ada kehendak bebasnya. Jadi kalau ditanya, kehendak bebas, nus, itu ada di dalam mana? Dalam natur manusia. Binatang, karena bukan gambar Allah, dia nggak punya nus, nggak punya kehendak bebas. Ya kan? Karena bukan gambar Allah. Jadi kenapa kok manusia ada kehendak bebas? Karena kita punya logos. Dan logos kita adalah gambar Allah. Allah itu kehendak bebas gak? Allah kehendak bebas. Allah itu punya nus, selek, ya. Nusnya itulah logos itu. Ya kan? Allah itu kekal, iya. Manusia diciptakan untuk kekal. Oke? Nah, karena kita adalah gambarnya Allah yang demikian, dan itu menjadi logos atau esensi, tujuan, dan potensial ilahi kita. Jadi logos itu pengertiannya apa sih? Esensi, tujuan, potensial dari kita. Cetak birunya kita.
bangunannya disebut tadi apa? Nah, natur atau kodrat. Di dalam bangunan itu ada apa? Itulah ada nus, ada kehendak bebas, ada kapasitas untuk hidup ke. Nah, logos inilah yang baik, dia tidak dihancurkan oleh dosa. Waktu Adam jatuh dalam dosa tadi kita bahas, yang salah apanya? Esensinya, logosnya rusak? Enggak, logosnya tetap. Misalnya kayak kamu mendirikan bangunan nih, bangunannya rusak. Datang hujan, datang badai, merusak apanya? Desainnya atau bangunannya? Ya desainnya tetap kan. Tadi desain ini namanya apa? Logos. Bangunan, natur. Kalau terjadi gempa, yang rusak yang mana? Desainnya atau bangunannya? Iya, desainnya nggak ada masalah. Desainnya tetap desain bangunan itu kan. Cuma desainnya tiba-tiba berubah jadi gubuk, desain gubuk enggak? Atau desain, dan ini bangunan kan enggak? Ya, logos itu baik, tidak dapat dihancurkan oleh dosa. Bangunannya yang rusak, nah itu kodratnya. Ya, kodratnya yang rusak. Tapi hati-hati, kalau kita mengatakan kodrat atau naturnya yang rusak, nah kita perlu membedakan satu lagi, yang namanya tadi, ini, yang jatuh adalah tropos, bukan kodrat. Oke, coba ya kita bahas nih, satu lagi, istilahnya ada namanya tropos. Tadi logos sudah paham ya. Nah, sekarang tropos. Baca. Tropos hiparseos. Ya. Oke. Tropos itu apa? Cara atau mode bagaimana sebuah natur diekspresikan atau diaktualisasikan oleh seorang pribadi, individu seperti kita. Nah, oke, ini jadi ada istilah logos dan tropos. Tapi ada satu lagi istilah yang namanya natur, ya, atau fisis. Nah, fisis itu ini, coba baca. Ya. Enggak masuk loh orangnya. Pakai ini. Fisis. Fisis merujuk pada kodrat atau esensi fundamental dari sesuatu. Ini adalah apanya sesuatu. Kodrat manusia human, fisis, mencakup semua yang mendefinisikan kita sebagai manusia. Memiliki tubuh, jiwa, nus, kehendak, akal budi, dan sebagainya. Jadi ngerti ya, fisis itu kayak bangunannya. Hanya dari logos itu. Itulah manusia. Ya, kodrat manusia yang mencakup tubuh, jiwa, nus, kehendak, budi dan sebagainya. Nah, kodrat itu baik. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik ya. Misalnya Kejadian 1:31, kodrat itu bukan sumber dosa atau sumber kejahatan. Kodrat itu sendiri tidak bisa menjadi sumber dosa dan kejahatan. Jika kodrat itu sendiri yang rusak atau jahat, maka Sang Pencipta Allah bukan menjadi sumbernya. Ya, kodrat itu netral, dinamis. Kodrat itu memiliki kapasitas tadi. Nah, ada logos kapasitas tadi, potensi. Misalnya, kodrat kita memiliki kapasitas untuk makan, marah, berkehendak. Nah, kapasitas ini sendiri tidak baik atau buruk, tapi itu hanyalah bagian dari perangkat keras yang diberikan Tuhan. Ya. Jadi dalam kodrat kita punya kapasitas untuk makan, marah, berkehendak itu sendiri adalah netral. Oke, jadi kodrat itu sebetulnya netral. Kodrat itu sebetulnya baik. Kodrat itu sebetulnya dinamis. Ya, jadi tentang kodrat
manusia. Nah, tapi ada yang kedua namanya tropos. Cara kita menggunakan logos itu atau kehendak bebas yang Tuhan berikan itu namanya tropos. Ya, seperti tadi kita baca di sini, tropos cara atau mode bagaimana sebuah natur di kodrat ya, diekspresikan atau diaktualisasikan. Jadi ibaratnya gini, ini ada desainnya. Lalu bagaimana kita memakai desain ini untuk membangun hidup kita sesuai logosnya nggak? Atau menyimpang? Nah, ini tiap pribadi beda-beda. Ya. Blueprint-nya udah ada di sini. Tinggal kamu ikuti nggak ini? Nah, itu namanya tropos. Kayak arsitek udah gambar nih. Lu yang bangun para tukang. Dia ikuti nggak ini? Kalau nggak ikuti nanti bangunannya sama nggak dengan yang digambar? Nah, misalnya bangunannya 10 lantai, yang dibangunan jadi 12 lantai. Nggak sama kan? Nah, begitu kira-kira ya. Tropos itu cara kita mengekspresikan logos itu. Oke. Nah, ini problem dosa. Coba baca lagi. Problem dosa, kejatuhan Adam bukanlah kerusakan pada logos natur manusia, melainkan penyimpangan pada troposnya. Iya, itu ya. Penyimpangan kepada troposnya. Adam melalui pilihan bebasnya autekosion memiliki cara eksistensi yang berlawanan dengan naturnya parapisin. Ia memilih kenikmatan inderawi yang berpusat pada diri sendiri, Filautia, daripada persekutuan yang berpusat pada Allah. Tropos yang berdosa ini menciptakan perpecahan dalam diri manusia antara jiwa dan tubuh, akal budi dan hasrat, dan keterasingan dari Allah yang berujung pada penderitaan, odine, dan kematian. Iya. Oke, nah, lebih detail lagi penjelasannya di sini ya. Jadi, problem dosa kita tadi di sini dikatakan apa? Penyimpangan pada tropos. Jadi bukan masalah kodratnya. Troposnya yang menyimpang. Gambarnya ya tetap gambar. Salah. Ya kan? Gitu. Jadi gempa merusak ya bangunannya bukan gambarnya, gambar tetap utuh gitu. Kita harus bedakan itu. Ya. Nah, coba kita baca ini. Ada pertanyaan, yang jatuh bukan kodrat ya, tapi kenapa kok ada istilah kodrat kita jatuh, kodrat kita berdosa gitu ya. Nah, ini sebetulnya di hati kita menggunakan istilah ini ya, karena orang belum bisa membedakan antara kodrat, logos, dan tropos. Nah, ini di dalam maksimum jadi jelas gitu. Ya, di dalam maksimum jadi clear. Oke, coba baca. Kejatuhan Adam. Kejatuhan Adam dan Hawa bukanlah perubahan pada fisis mereka. Mereka tidak berhenti menjadi manusia. Sebaliknya yang berubah secara radikal adalah tropos mereka dalam menggunakan kodrat manusia mereka. Iya, itu kan. Terus? Kehendak bebas genomic will. Mereka menggunakan kehendak bebas mereka bagian dari fisis dengan tropos ketidaktaatan dan pilihan yang berpusat pada diri sendiri bukan pada Allah. Oke, terus? Keinginan, kapasitas untuk menginginkan bagian dari fisis dialihkan dari menginginkan persekutuan dengan Allah menjadi menginginkan buah terlarang, pemenuhan diri yang terpisah dari Allah. Nah, itu dia. Terus? Akal budi bagian dari fisis digunakan dengan tropos untuk merasionalisasi ketidaktaatan, bukan untuk memahami kehendak Allah. Itu yang terjadi ya. Penyimpangannya adalah penyimpangan kehendak bebas. Memakai kehendak bebas tidak lagi sesuai dengan logosnya. Atau dia berpusat pada diri sendiri, filautia. Ya.
Dia hanya memenuhi keinginan diri sendiri, dan nusnya itu akhirnya merasionalisasi ketidaktaatan. Ini yang seringkali terjadi ya, merasionalisasi. Nggak apa-apa lah sekali-sekali coba-coba gitu, merasionalisasi. Sekali berbohong nggak apa-apa lah. Gitu. Itu yang terjadi di dalam tropos kita. Dosa adalah masalah tropos dan fisis. Dosa adalah penyalahgunaan kodrat yang baik itu. Tapi kenapa ada istilah kodrat jatuh dan kodrat ditebus? Ya, kodrat yang jatuh itu maksudnya di sini tidak bermaksud kodrat itu jadi jahat, tapi menunjuk pada kondisi kodrat manusia setelah kejatuhan. Jadi bukan kodrat itu sendiri yang jahat, tapi kondisi kodrat itu yang jatuh. Itu istilahnya ada fallen nature ya, atau itu menunjukkan pada kondisi kodrat manusia setelah kejatuhan. Artinya kodratnya tunduk pada tropos yang salah, kodratnya tunduk pada konsekuensi dosa, dan kodratnya jadi terpecah. Jadi hubungan antara tubuh jiwa nus itu jadi rusak, tidak harmonis lagi, nusnya jadi gelap, jiwanya diperbudak oleh keinginan tubuh atau hawa nafsu. Itu yang dimaksud dengan kodrat yang jatuh. Ya, lalu ada kodrat yang ditebus ya. Kodrat itu dalam pengertian disembuhkan atau dipulihkan oleh Kristus. Oke, nah itu istilah-istilah yang kamu perlu bedakan, yaitu pertama logos, tropos, dan kodrat. Ya. Nah, kejatuhan itu kan tadi adalah penyimpangan pada tropos, ya kan? Atau yang tidak sesuai dengan logosnya, yaitu memilih kenikmatan indrawi yang berpusat pada diri sendiri, istilahnya apa? Filotia, bukan memilih kepada Allah atau berpusat kepada Allah. Nah, ini tropos yang akhirnya menciptakan penyimpangan. Nah, maka solusinya adalah inkarnasi. Ini konsepnya ya, kamu pahami dulu ya. Solusinya adalah inkarnasi. Oke, jika masalahnya yang salah, troposnya yang salah, maka yang perlu diperbaiki apa? Troposnya. Solusinya adalah pengelolaan tropos yang benar dan penyembuhan natur dari dalam pengertian kondisi kodratnya yang dipulihkan. Ya. Jadi kalau masalahnya ada troposnya yang salah, maka pengenalan troposnya yang harus benar. Gitu. Ya. Dan penyembuhan natur dari dalam. Kategorinya misalnya seperti ini. Ini ada gambar. Lalu sudah dibangun ini sama Allah. Bangunan sesuai gambar. Ya kan? Nah, lalu bangunannya itu rusak. Katakanlah misalnya apa yang rusak ya bangunannya. Katakanlah jendelanya rusak, pecah. Nah, berarti harus panggil tukang. Datang, masuk ke dalam bangunan itu, perbaiki jendelanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Kristus. Dia jadi manusia, supaya dia bisa menyembuhkan atur bangunannya tadi. Kodratnya tetap kodrat bangunan, bukan menjadi yang lain gitu. Ya. Naturnya ya tetap atur gitu. Oke. Nah, cuma naturnya ada di dalam apa? Naturnya itu ada di dalam kondisi naturnya ada di dalam kondisi kodrat manusia yang jatuh. Ibarat contoh tadi, bangunannya tetap bangunan 10 lantai, nggak berubah jadi 5, 3, 4, 2, 1 gitu enggak. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, bangunannya tetap berdiri, manusia tetap ada sampai bukan musnah, bukan punah gitu.
Tetap manusia lahir terus ada kan? Tetap bangunannya ya seperti itu. Nanti 100 tahun lagi akan datang ya manusia seperti ini. Seperti kalian ini. Nggak mungkin manusia itu tiba-tiba punya ekor, matanya jadi 4 gitu, enggak. Mulutnya jadi 5 gitu, enggak. Tetap bangunannya ya bangunan 10 lantai itu misalnya. Aturnya nggak ada masalah. Ya. Yang bermasalah apa? Di dalam kondisi naturnya. Misalnya bangunannya tetap 10 lantai berdiri. Tapi karena ada gempa misalnya ya, atau ada badai misalnya, wah, misalnya pecah. Jadi bangunannya tetap bangunan kan, tapi ada bagian-bagian dalam bangunan itu yang dalam kondisi tidak baik. Gitu. Kenapa tidak baik? Nah, proporsinya menyimpang tadi. Paham ya? Nah, misalnya kodratnya, naturnya yang eh, dalam arti jatuh dalam pengertian ya bangunannya tetap bangunan, cuma ada bagian-bagian dalam bangunan itu yang rusak. Misalnya jendelanya, apalagi bangunan lama lah misalnya ya, jendelanya atau atapnya bocor, dindingnya ada yang bolong. Emang kalau rusak terus kita bilang ini bukan bangunan, tetap bangun, tetap manusia kan. Cuma bangunannya di dalam kondisi ya tuh bangunannya tidak baik-baik saja. Bangunannya itu ada yang jebol, ada yang kacanya pecah, ada atapnya yang bolong, misalnya begitu. Ngerti? Nah, itu analogi sederhana. Ya. Nah, itulah solusinya adalah harus ada orang yang datang perbaiki. Kayak kita punya rumah rusak, kita perbaiki. Kalau atapnya bocor ya ditambal. Kalau jendelanya pecah ya ganti kacanya atau kayunya misalnya. Paham nggak? Nah, itulah inkarnasi yang dilakukan oleh Kristus itu. Dia jadi tukangnya, tukang reparasinya. Memperbaiki bangunan itu. Nah, memperbaiki kodrat kita yang dalam keadaan yang tidak baik. Oke? Nah, lalu Kristus datang memperbaiki apanya? Kalau bangunan misalnya kita bisa aja nyebut pintunya rusak, jendelanya rusak. Tapi kalau bangunan manusia apanya yang rusak? Diperbaiki Kristus. Kehendak. Apa yang ada di dalam bangunan tadi? Apa yang ada di dalam kodrat tadi? Apa yang ada di dalam kodrat tadi? Hah? Iya, benar. Udah nyambung kan? Apa yang ada di dalam bangunannya tadi? Terus kehendak. Itulah yang diperbaiki. Dia memperbaiki apa yang rusak. Jendelanya rusak, dia perbaiki. Pintunya rusak, dia perbaiki. Nah, bangunan kita apa yang rusak? Kehendak kita rusak. Propos kita rusak, ya kan? Propos memakai kehendak itu rusak. Nus kita rusak. Tubuh kita rusak. Itu roh kita rusak. Itulah yang diperbaiki oleh Kristus. Ya. Jadi bukan kodratnya. Kodrat tetap manusia. Tapi apa yang ada di dalam kodrat itulah itu yang diperbaiki. Sehingga di sini Kristus harus mengambil itu semua. Jadi kalau Kristus tidak mengambil tubuh, Kristus datang nih jadi manusia, tapi nggak punya tubuh, tubuh kita disembuhkan nggak? Nggak. Dia harus punya tubuh. Jadi kita nggak percaya kalau Yesus itu cuma bayangan doang, punya tubuh. Nggak. Itu ajaran bidat. Ya. Nah, kita nggak percaya itu. Kita percaya Yesus harus punya tubuh.
Yesus harus punya jiwa, tubuh dan jiwa itu satu paket. Yesus harus punya nous. Yesus harus punya kehendak manusiawi. Kalau dia nggak punya kehendak manusianya, berarti kehendak kita belum disembuhkan. Nah, prinsipnya ini, apa yang tidak diambil, diangkat, tidak dapat disembuhkan. Jadi kalau Kristus tidak mengambil kehendak, berarti kehendak kita belum sembuh. Nah, ini solusi inkarnasinya tadi, ya. Sehingga kenapa Kristus harus jadi manusia? Supaya dia mengambil semua apa yang ada di dalam kodrat manusia. Dia sembuhkan. Begitu, ya. Nah, maka di sini Kristus sebagai penyembuh atau tadi sebagai sang tabib, sebagai tukang reparasi tadi, dia masuk ke dalam natur manusia yang sakit untuk menyembuhkan dari dalam. Tukang itu datang, dia masuk ke dalam rumah itu, dia perbaiki. Dia nggak bisa lihat dari jauh doang. Oh, rumah ini rusak. Ya gitu, nggak bisa kan? Dia harus masuk ke dalam natur itu kan. Masuk ke dalam bangunan itu dan perbaiki. Oke? Nah, Kristus adalah manusia sempurna, di mana logos, natur manusiawinya, dan propos eksistensinya secara waras absolut, ya, waras secara absolut. Jadi kalau dia adalah tukang reparasi atau sang tabibnya, dia harus jadi manusia yang sempurna. Kalau sama seperti kita ya nggak bisa. Kayak kamu pasien, kamu sakit, ya harus ada dokter yang nyembuhin. Kalau dokternya sakit gimana? Dokternya juga sakit, mana nyembuhinnya kan? Gitu. Jadi, harus ada orang sehat. Sakit, ada orang sehat atau dokter yang sembuhin gitu. Oke? Nah, maka Kristus adalah manusia yang harus sempurna. Dia nggak boleh ada satu titik dosa pun. Bahkan potensi dosa itu pun enggak. Oke? Dan proposnya juga harus sempurna. Karena tadi yang menyimpang apa? Proposnya. Cara hidup dia nggak boleh menyimpang. Propos eksistensinya harus selaras. Selaras dengan Allah. Nggak boleh sedikit pun dia memberontak dengan Allah. Ya, kalau dia inkarnasi, lalu cara hidupnya Kristus itu sedikit aja dia melawan Allah, itu sudah gagal. Dia nggak bisa memperbaiki lagi. Oke? Dia harus menunjukkan cara hidup manusiawi yang benar-benar otentik, seperti Adam sama yang sebelum jatuh dalam. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Maka harus melalui satu sistem mekanisme. Nah, namanya mekanisme keselamatan dua kehendak Kristus. Oke? Coba baca, Pak Wiki. Ini adalah inti dari perjuangan Saint Maximus melawan monotelitisme dan merupakan puncak dari soteriologinya. Kehendak alami vs kehendak gnomik. Kehendak alami telema psikon, kapasitas yang melekat pada natur untuk menginginkan apa yang baik baginya. Kristus memiliki dua kehendak alami, ilahi dan manusiawi. Ya. Kehendak gnomik, telema gnomikon, mode pilihan pribadi yang melibatkan keraguan, pertimbangan, dan risiko kesalahan. Ini adalah ciri khas natur yang jatuh. Tindakan penyelamatan Kristus, Kristus tidak memiliki kehendak gnomik, pilihan pribadinya selalu merupakan ekspresi sempurna dari kehendak alaminya. Namun, ia memiliki kehendak alami manusiawi yang sejati. Taman Getsemani kehendak alami manusiawinya Di Taman Getsemani, kehendak alami manusiawinya secara wajar menolak penderitaan, tapi pilihan pribadinya sebagai sang logos secara bebas dan penuh kasih menyerahkan kehendak manusiawi itu untuk bersatu dengan kehendak ilahi demi keselamatan dunia. Iya. Nah, berarti cara hidup Kristus, ya, dia harus jadi manusia yang sempurna, kodratnya sempurna, kehendaknya sempurna, proposnya sempurna. Hingga di sini apa? Kristus hanya punya kehendak alami, yaitu kehendak alami ilahi dan kehendak alami manusiawi. Manusia juga begitu.
Manusia punya kehendak alami. Kehendak alaminya apa? Logosnya tadi. Kehendak genomik ini adalah kehendak yang melibatkan apa? Keraguan, pertimbangan, dan resiko kesalahan. Dalam kehendak genomik ada potensi kejatuhan. Kayak kamu pilihan kan, mencuri atau enggak ini? Curi aja deh. Itu ketika ada pertimbangan, ada pilihan, itu muncul kehendak genomik. Ada resiko pelanggaran atau kejatuhan. Dalam diri Kristus itu tidak ada namanya kehendak genomik. Yang ada kehendak apa? Kehendak alami, namanya telema sikon. Ya. Sehingga di sini Kristus, misalnya contoh di doa dia di Taman Getsemani ya. Itu adalah kehendak alami manusiawinya secara wajar menolak penderitaan. Tapi pilihan pribadinya sebagai sang logos secara bebas dan penuh kasih menyerahkan kehendak manusiawi itu untuk bersatu dengan kehendak. Jadi kehendak Kristus punya kehendak manusia nggak punya, namanya kehendak alami, bukan kehendak genomik. Jadi kalau namanya kehendak alami, dia bisa lapar nggak? Bisa. Timbul nafsu makan nggak dalam diri Yesus? Ada, karena dia punya kehendak alami. Kayak kamu lapar, kamu akan kayak kamu bisa punya rasa lapar, maka kamu cari makan. Kamu bisa sakit, atau kamu kecapean, maka kamu mencari istirahat. Kristus juga sama, ya itu. Tapi bedanya adalah kita, misalnya dengan makanan ini ya, kita lihat makanan yang banyak. Kehendak alami kita adalah, kalau kehendak alaminya apa? Ya udah makan senya, ambil secukupnya kita, itu alami. Tapi karena kita punya kehendak genomik, waduh, sik semua, ambil semua. Supaya yang belakang itu nggak dapat. Kita makannya tuh dengan tamak gitu. Nah, itu namanya kehendak genomik kita. Kalau Kristus, dia lihat makanan, apakah dia akan makan dengan tamak seperti kita? Enggak. Kehendak alaminya dia tetap lapar, dia tetap makan, cuma dia tidak punya kehendak genomik yang artinya dia akan berpikir saya akan makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya sampai mabuk gitu. Enggak kan? Nah, itu bedanya, ya. Sama kayak dia bergumul di Taman Getsemani itu. Tadi akan ditangkap, dia tahu dia akan apa? Disiksa kan? Lalu kehendak alaminya, apakah dia merasa gentar, takut dengan penderitaan itu? Iya. Gitu. Secara wajar. Ya, menolak namanya penderitaan, sakit. Makanya dia berdoa seperti itu. Tapi itu adalah kehendak alami manusia ini yang sejati. Kalau dia nggak punya itu, justru kita meragukan. Ini Yesus manusia atau bukan sih? Gitu. Ya, dia manusia yang sejati karena dia punya kehendak alami. Bedanya adalah dia tidak punya kehendak genomik. Jadi ada nggak potensi Yesus itu jadi ragu-ragu, salib? Tidak ada. Tidak ada satu titik pun dalam pikiran dia, wah, dia menolak untuk disalib atau mau menghindar dari salib. Atau dia apalah, ya misalnya kalau kita mau ditangkap itu kita pikirannya apa? Kabur atau apa ya kan? Ada nggak pikiran Yesus untuk kabur? Kalau dia mau kabur bisa. Nah, sehingga di sini apa? Kehendak alaminya itu selalu seturut dengan apa? Ketaatan atau kehendak Bapa. Nah, itulah dia menunjukkan arah hidup yang demikian. Ini yang kita mesti teladani dari dia itu seperti itu. Bagaimana kita mengalahkan kehendak genomik kita, ya, sehingga kita hanya menuruti kehendak alami kita yang sejalan dengan kehendak Allah. Sama seperti Kristus, dia wajar gentar mengalami penderitaan, takut mengalami penderitaan, tapi selaras dengan kehendak Allah. Dia nggak kabur, dia nggak nolak, dia nggak lawan.
Begitu. Oke, kenapa dia melakukan itu? Karena Kristus menyembuhkan apa? Dia mau menyembuhkan fakultas kehendak manusia yang di dalam kodrat manusia itu. Ya, dia mematahkan apa? Siklus ketidaktaatan Adam dan menunjukkan bagaimana kehendak manusia dapat secara bebas bersinergi dengan kehendak Allah. Nah, ini cara yang hidup yang benar. Proposnya harus apa? Kehendak manusia bekerja sama bersinergi dengan kehendak Allah. Nah, itu yang sudah Kristus sembuhkan. Kodratnya dia sudah sembuhkan, kehendaknya dia sembuhkan. Jadi manusia itu kita bedakan, ada kodrat. Ini bangunannya, atur. Tapi bangunan kan banyak di dunia ini kan. Yang namanya gedung banyak sekali. Tapi kodratnya satu, bangunan. Manusia kodratnya satu, manusia. Tapi pribadinya bah. Nah, ini. Kodrat natur ini logos. Pribadi ini namanya hipostasis. Kita semua punya kodrat yang sama, yaitu manusia. Tapi pribadinya beda-beda. Ya. Pribadinya beda, lahir dari keluarga yang berbeda. Yang sama apa? Kodratnya. Pribadinya, hipostasisnya berbeda. Nah, yang Kristus sudah sembuhkan yang mana? Ini yang dia sembuhkan. Hendak yang di dalam kodrat ini dia sembuhkan. Ini butuh yang namanya sinergi. Ini karena kita berasal dari kodrat yang sama ini, ya, kita ambil kehendaknya dalam kodrat ini sudah sembuh. Sudah, dalam kodrat sudah sembuh. Artinya apa? Kristus sudah taat sampai mati. Kehendak dalam kodrat manusia ini sudah sembuh nih. Ini kan dalam kodrat itu namanya kehendak. Kehendak manusia ya. Elemanya sudah sembuh. Cuma pribadinya sekarang harus menyesuaikan dengan kehendak yang sudah sembuh ini. Nah, kehendak kita nih, ya, kehendak yang sudah sembuh ini, kita ini kehendak yang sudah sembuh ini jadi kayak model atau contoh, ya, untuk menyembuhkan kehendak yang di dalam pribadi ini. Gitu. Oke. Nah, inilah yang namanya kita perlu dalam pribadi ini kita perlu Jadi walaupun kehendak kita dalam kodrat itu sudah sembuh, tapi kehendak di dalam pribadi ini belum. Inilah yang harus bersinergi. Ya. Kalau sebelum Kristus datang, ini juga rusak. Nggak ada model. Tapi Kristus datang, ini jadi benar. Nah, sekarang kita jadi punya model. Oh, kehendak yang benar seperti apa ya? Oh, kehendak yang benar adalah kehendak kita bersinergi dengan kehendak Allah. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita sudah punya potensi. Kehendak kita, kehendak pribadi kita kan diambil dari sini. Sudah punya potensi. Jadi di sini, kalau di sini bisa dibilang ini potensi, ini aksinya. Potensinya sudah ada nggak? Sudah. Tinggal kita wujudkan aja dalam sinergi. Jadi setiap orang bisa sempurna nggak? Seperti Kristus sempurna.
Bisa. Ada firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna. Kenapa? Karena kita sudah punya potensi. Kita sudah punya potensi. Yang Tuhan bilang itu, kamu sudah punya benih ilahi. Ya, 1 Yohanes 3:9 itu, kita punya benih ilahi. Nah, maksudnya kita sudah punya kodrat yang sempurna ini. Sudah diperbaiki soalnya. Nah, tinggal kita wujudkan dalam masing-masing pribadi. Ya, nah, coba kita baca ini di sini nanti ada penjelasannya. Karena ia telah menyembuhkan kehendak dalam natur manusia yang ia angkat, maka penyembuhan itu kini tersedia bagi kita yang berbagi natur yang sama. Karena ia telah menyembuhkan kehendak dalam natur manusia, maka penyembuhannya itu sekarang tersedia. Ibaratnya kayak gini, kodrat natur itu kayak obatnya lah. Obat. Nah, kita masing-masing pribadi harus ambil obat itu, minum. Ya. Penyembuhan itu sudah tersedia. Gitu. Jadi ini udah beres ini. Ini yang sedang terjadi. Jadi ada keselamatan secara kodrati udah selesai. Keselamatan secara kodrati sudah selesai dikerjakan Kristus waktu dia mati dan dia bangkit itu. Tapi keselamatan pribadi yang Paulus bilang, jakanlah keselamatanmu, itu keselamatan pribadi. Keselamatan secara kodrati sudah beres. Berarti sudah ada potensinya. Jadi ibaratnya ini ada 2 kodrat. Ini Adam lama, kodrat lama. Nah, ini ada Adam baru. Kodrat baru. Oke. Nah, ini Adam lama, kita di sini lahir secara fisik. Nanti pindah ke sini. Ini secara rohani. Jadi ada tubuh fisik, tapi nanti tubuh fisik ini berubah menjadi tubuh rohani. Yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15. Karena ada Adam baru. Jadi kita berpindah ke sini. Adam lama melahirkan tubuh fisik kita, terus kita berpindah ke kodrat yang baru, Adam yang baru. Maka fisik itu semua nanti jadi tubuh kebangkitan. Ya, nah makanya nanti kamu baca di sini. Ada namanya 2 Adam, 2 mode keberadaan. Nih. 2 Adam, 2 prinsip, 2 mode, 2 natur ya. Perspektif dari Saint Maxim. Nah, ini yang Adam pertama, ini ada Adam terakhir atau Adam kedua. Kalau Adam pertama, kita menerima. Adam diciptakan sebagai jiwa yang hidup. Ini kita menerima hidup dari Allah. Yang pada dasarnya nggak ada menjadi ada. Tapi di dalam Adam kedua, dia yang memberi hidup. Bukan menerima kehidupan, dia pemberi kehidupan. Nah, terus kita harus berpindah di transisi. Masuk ke dalam mode yang kedua. Jadi semua harus berpindah dari kodrat yang lama memakai kodrat yang baru nanti. Harus selamat.
Tapi apakah ini sebetulnya dua kodrat, pada dasarnya dua kodrat yang berbeda, ibaratnya logos yang berbeda, atau desainnya jadi dua gitu? Satu. Tetap, karena tadi dia memperbaiki ini, logosnya tetap satu. Ya, logosnya itu tetap satu, desainnya tetap satu. Itu kodrat manusia. Cuma kalau dibedakan lama dan baru, karena troposnya yang diganti. Tropos yang lama diganti tropos yang baru itu. Bukan berarti jadi dua desain gitu. Atau ada dua kodrat manusia. Kodrat manusia tetap satu. Cuma ada yang sudah kodratnya itu sudah jatuh dan dipulihkan gitu istilahnya aja. Ya. Nah, kita masuk di sini. Oke, ini kamu baca. Kita nggak sempat bahas ya. Oke, kita lanjut. Ini penyembuhan kehendak ya, ini yang dilakukan. Nah, lalu mekanisme keselamatan adalah buah kehendak Kristus ya, yang menyembuhkan kehendak itu. Nah, yang keempat, ini saya udah share belum? Apa tadi? Ini dua Adam ini udah. Nah, ini kamu baca ya. Ini banyak yang mesti kamu baca. Dua Adam, dua mode keberadaan. Oke, sekarang yang keempat, dimensi kosmis. Dimensi kosmik, rekapitulasi dan Bacanya salah-salah. Nih, mari cek. dimensi kosmis, rekapitulasi dan mediasi. Bagi Maximus, keselamatan tidak hanya bersifat individual, tapi juga kosmis. Manusia diciptakan sebagai mikroskop dan mediator untuk Mikrokosmos. Mikrokosm, ya. Oke. Mikrokosmos. sebagai Ini mikrokosm, mikrokosm atau mikrokosmos bahasa Indonesia, mikrokosmos. bahasa Inggrisnya. Dan mediator untuk menyatukan seluruh ciptaan. Mediator untuk menyatukan seluruh ciptaan. Iya. 5. Mediasi. Adam gagal melakukan tugasnya untuk menyatukan satu pria dan wanita. 2. Surga dan bumi, dunia yang dihuni. 3. Langit dan surga, dunia indrawi dan dunia neotik. 4. Dunia neotik dan dunia indrawi. Dan akhirnya 5 seluruh ciptaan dengan Allah. Ya, ini ada 5 hal yang terjadinya pecahan ya. Nah, tugas Adam nanti, tugasnya Kristus nanti dia menyatukan itu semua. Pria, wanita, surga, bumi, langit dan surga, kemudian dunia noetik dan dunia indrawi, kan nanti seluruh ciptaan dengan Allah. Jadi ada 5 mediasi ya, atau 5 perpecahan yang akhirnya disatukan oleh Kristus. Itu disebut dengan mediasi atau mediator. Ya. Terus yang kedua, Kristus sebagai mediator baru. Kristus melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya melakukan dan menyempurnakan kelima mediasi ini. Ia menyatukan seluruh kosmos di dalam pribadinya dan persembahkan kepada Bapa. Keselamatan kita adalah partisipasi dalam karya rekapitulasi kosmis ini. Iya, rekapitulasi kosmis ini ya. Nah, ini kita pelajari lebih lanjut tentang nih, nanti ada di sini ya. Kita inkarnasi namanya rekapitulasi kosmis. Nah, ada konsep namanya rekapitulasi. Ya. Nah, ini konsep keselamatan kita nih. Ini baru garis besar ya. Ini rinciannya
jadi nanti di ini ya, di tiap-tiap bagian. Oke. Yang kelima. Kelima, jalan manusia, partisipasi dalam teosis. Keselamatan yang dicapai Kristus harus diterima dan diaktualisasi secara pribadi melalui proses seumur hidup yang disebut teosis. Ini adalah proses menjadi serupa dengan Allah, homoiosis dengan partisipasi dalam energi-energi ilahi, kasih kebaikan, kebijaksanaan. Terus? Proses ini memiliki 3 tahap yang merupakan sebuah siklus. 1. Praktik askesis. Melalui puasa, doa, dan kewaspadaan, manusia berjuang untuk memurnikan dirinya dari hasrat egois, patos, yang berakar pada cinta diri, lautia. Tujuannya adalah mencapai apatheia, bukan apati, melainkan kemerdekaan spiritual dari perbudakan hasrat. Ya, betul ya. Jadi untuk mencapai ini, keselamatan secara pribadi ini, keselamatan secara kodrati tidak beres. Tapi keselamatan secara pribadi itu adalah di sini apa? Melalui partisipasi dalam teosis. Kalau keselamatan secara kodrati ini namanya rekapitulasi atau mediasi. Ini udah beres. Itu sudah menyatukan semuanya. Ya. Ibaratnya bangunannya udah beres diperbaiki. Tinggal dia ajak kita masuk. Ya, ilustrasi Batrahnu itu. Batrahnya udah dibangun nih. Kita mau masuk atau enggak dalam Batra itu. Nah, kalau kita masuk ya kita berpartisipasi. Gitu. Ya. Nah, namanya rekapitulasi. Ya, ada istilahnya partisipasi. Partisipasinya meliputi 3 tahap. Praksis, ini pemurnian diri dari segala hawa nafsu dan cinta diri untuk mencapai apatheia. Yang kedua adalah setelah itu dilakukan teoria atau kontemplasi. Jiwa yang telah dimurnikan ini bisa melihat logoi. Jadi ibaratnya kalau praksis itu kayak kita membersihkan nus kita dulu, dan mata kita. Oh, baru nanti bisa melihat lagi. Oh, ternyata ada logoinya. Jadi Maximus itu mengajarkan kita bersihin dulu nafsu supaya nus kamu, mata kamu jernih lagi. Baru nanti kamu bisa melihat. Teoria. Teoria itu artinya melihat. Kamu bisa melihat. Melihat apa? Melihat lagi logoi, prinsip-prinsip ilahi yang ada di dalam dirimu, dalam semua ciptaan, bahkan di dalam kitab suci. Ya, Nenong. Teoria itu apa? Nggak bisa jawab kamu. Ya. Karena pikiranmu ada di Taman Eden gitu. Dan di kelas. Oke. Teoria itu apa? Kita apa? Melihat apa? Melihat logoi. Nah, untuk melihatnya perlu apa? Mata kan? Namanya melihat kita perlu mata. Matanya itu musnya. Itu harus dibersihkan. Ibaratnya kacamata saya ini kalau kurang, saya nggak bisa melihat dengan jelas. Nah, kacamata saya harus dibersihin dulu. Baru saya bisa melihat dengan jelas. Nah, waktu kamu membersihkan kacamata, itu praksis. Supaya kamu bisa lihat, kontemplasi. Melihat apa? Melihat ciptaan dan kitab suci. Itu 2 dia ngajarin. Kontemplasi ciptaan. Ciptaan itu kayak kosmosnya, apapun. Melihat peristiwa, melihat sesamamu, melihat alam,
Ya, itu ciptaan. Tapi yang kedua adalah kamu kontemplasi terhadap kitab suci. Karena ciptaan dan kitab suci itu paralel. Ya, seperti saya ajarin di eksegesis itu ada ciptaan terus disimbolkan di dalam kitab suci. Nah, jadi kitab suci itu dunia simbolis. Simbolisnya ciptaan itu kitab suci. Nah, itu dua-dua dikontemplasi. Sehingga kamu mulai melihat dunia bukan sebagai objek untuk dikonsumsi, tetapi sebagai simbol yang menunjuk kepada Sang Pencipta. Ya, kamu melihat sesamamu, kamu melihat apapun kehidupan ini adalah melihat logonya, melihat prinsip-prinsip ilahinya. Ya. Nah, jadi ini kalau bahas praksis teoria, teologi ya, ini ada di sini. Mana ya? Praksis, terus ke teoria, teologi. Bentar. Coba kuncinya. Nah, ini ya. Nih. Jadi dari praktike atau praksis ke teoria ke teologi. Praktike itu apa sih? Kamu baca nih. Teoria itu apa sih? Kontemplasi alam dan kitab suci. Lalu teologi ini apa? Kamu baca. Oke. Lalu yang ketiga, teologi inilah puncak persekutuan langsung tanpa perantara dan penuh kasih dengan Allah. Inilah pengetahuan tentang Allah yang melampaui kata-kata dan konsep satu penyatuan dalam kasih. Ini ya. Teologi itu kayak kita diundang oleh sang tukang kebun untuk masuk ke dalam rumahnya, duduk bersamanya dan oh ya ini saya pernah cerita ya, ilustrasinya kayak kalau di praktike itu kayak kita di gerbang kebun. Teoria kita masuk ke dalam kebunnya, kita lihat tamannya, ada bunga ini, bunga itu ya. Terus teologianya ya kita diundang masuk ke rumah sang kebun itu, sang kebun. Nah, ini ilustrasi ya. Oke. Simpulan, coba baca. Soteriologi Saint Maximus adalah sebuah soteriologi partisipatoris dan Coba. Pelan-pelan. Mari cek. Jangan terseleo lidah. Soteriologi. Saint Maximus adalah sebuah soteriologi partisipatoris dan transformatif. Iya, gak usah grogi. Ia menolak model yang murni yuridis, di mana manusia hanya dinyatakan benar secara eksternal, dan menegaskan bahwa keselamatan adalah perubahan ontologis yang nyata pada natur manusia, yang dimungkinkan oleh inkarnasi Sang Logos. Kristus tidak hanya membayar sang dosa, tetapi ia menghancurkan kuasa dosa dan maut dari dalam dengan menyembuhkan natur manusia itu sendiri. Tujuan akhirnya bukanlah sekedar masuk surga, melainkan transformasi seluruh pribadi dan pada akhirnya seluruh kosmos ke dalam persekutuan kasih yang kekal dengan Tritunggal Maha Kudus. Oke, ini gambaran besar ya tentang setelah kejatuhan ya ada keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah itu ada keselamatan secara kodrati, ini sudah beres dilakukan oleh Kristus. Keselamatan secara tropos, inilah yang harus dilakukan oleh setiap pribadi. Ya. Dengan meneladani
Kristus. Oke. Solusinya tadi inkarnasi, ya, dan inkarnasi. Terus sekarang kita diajak atau kita berpartisipasi dengan 3 tahap tadi: praksis, teoria, teologia. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kamu baca ini. Praksis itu apa, teoria, dan teologia. Ya, ini beberapa file sudah saya share, ini melengkapi ya. Berapa tadi? 2, ya, ada sekitar 6 ya. Kalau kamu ikut baca di grup itu, saya rasa ini yang saya rangkum di penjelasan atau sebenarnya pertanyaan-pertanyaan orang sih ya. Cuma ini pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir baik sekali ya. Saya tulis ini supaya bukan hanya kalian yang belajar, tapi ya bisa memberkati ya banyak orang yang belum memahami hal ini. Oke, terakhir ada pertanyaan dari kalian? Nah, minggu depan kita akan bahas tentang teologi sistematiknya yang berikutnya, yaitu cara kerja Tuhan. Nah, kita akan bahas tentang nubuat, ya, nubuat dan persiapan kedatangan Kristus. Oke. Ada PL dulu, nggak langsung begitu Adam jatuh dalam dosa, dia tidak langsung inkarnasi kan gitu. Nah, ada masa namanya masa nubuat atau masa persiapan sampai si Mesias itu datang melalui Bunda Maria, ya, atau Theotokos. Jadi ada peran hukum dan para nabi dulu gitu. Kemudian ada satu pertanyaan, kenapa kok tidak langsung inkarnasi gitu ya? Salah waktu itu siapa yang nanyain? Ini saya udah langsung jawab di waktu itu. Saya pernah jawab di sini. Kenapa tidak inkarnasi? Kenapa inkarnasi tidak terjadi langsung? Harus ada masa penantian ya, masa persiapan, masa para nabi. Nah, ini ada persiapannya gitu ya. Nah, ini minggu depan kita pelajari tentang tema ini. Kalau selesai kita lanjut inkarnasi ya, waktu kita tinggal beberapa minggu inkarnasi terus. Nah, ini yang sebetulnya yang penting tentang inkarnasi. Sebenarnya saya udah banyak skill ya, udah banyak cerita juga. Tapi nggak apa-apa kita ulangi terus. Karena memang ini satu pelajaran yang nggak mudah ya, banyak hal baru. Kalau kita belajar maksimum pasti banyak hal yang baru. Misalnya tentang istilah ini, rekapitulasi kan kalian nggak ngerti kan? Ya kan? Nah, inkarnasi, ternyata di dalam inkarnasi itu ada banyak hal yang kita harus pelajari. Dia bukan hanya akhir jadi manusia gitu, inkarnasi, betul ya. Tapi ini juga kita bicara tentang ini, satuan hipostatik, tidak bercampur, tidak terbagi, tidak berubah, tidak terpisah. Itu artinya apa? Ya, 4 ini. Nah, kemudian ada istilah rekapitulasi, itu juga harus kamu pahami, ya. Kemudian tentang apa tadi? Tidak bercampur, ini juga nanti ada pelajarannya lagi. Nih, Kristus sebagai antitipe. Nah, ini kita pelajari ini. Jadi kalau Yesus dibilang dia tidak bercampur, ilahi dan manusianya tidak bercampur, ini sebagai gambaran dari manusia yang jatuh. Ya, antitipenya. Kalau kodrat ilahi dan manusia itu tidak bercampur, Nah, dalam manusia yang jatuh, ini kondisi kita yang bercampur. Jadi antitipenya, lawannya. Terusnya kan tidak bercampur nih. Allah dan manusia apa? Tidak melebur jadi satu loh. Tapi terpisah. Itu natur Kristus. Nah, ini dipakai dalam pemahaman kondisi kita ini sekarang bercampur. Dosa campur jadi satu dengan logos itu. Jadi nggak karu-karuan hidup kita. Nah, ini antitipenya. Jadi Kristus sebagai antitipe dari jatuhan manusia.
Ya. Nah, ini melengkapi nih. Ini udah pernah baca belum? Nah, ini baca ini. Tuh. Ya. Ya semuanya mesti dibaca. Karena ada saling keterkaitannya pasti. Ya, Ridwan. Oke. Tuh, udah banyak yang dibuka nih. Ya. Ada pertanyaan terakhir? Nah, untuk minggu depan, kalian sedang mengumpulkan tipannya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kamu buat yang namanya ini contoh dari temanmu ya, yang deskripsi itu saya ajarkan. Kamu melakukan yang namanya, bukan ini, mana ya? Ini saya udah kasih contohnya belum? Oh, di sini ya. Oke, di bawah sini. Sudah toh? Ini kan saya udah kasih filenya ya. Nah, ini. Jadi pengkodean. Nah, ini langkah berikutnya adalah kodean. Dari banyak kutipan, ini kan contohnya ya, banyak kutipan. Ini kutipan-kutipannya. Ini kutipan-kutipannya. Kamu mesti mengkodekan. Ya, misalnya kamu kasih nama kodenya apa? Transformasi diri, motivasi tujuan, dimensi spiritual, etos. Ini kan tergantung apa kutipanmu. Kamu kelompokin. Ya, misalnya kutipannya ada dapat berapa? Nah, setiap kutipan itu kamu coba kasih kodean. Misalnya kamu bagi jadi dari 50 itu misalnya kamu bagi jadi 10 kode. Kode satu misalnya tentang proses. Terus kode dua tentang tujuan misalnya. Ini bebas ya. Ini kan contoh aja. Saya kode 3 tentang jadi ada proses, ada tujuan, ada kode apa misalnya hasil ya. Ini bebas saja sih. Apalagi misalnya cara atau langkah tergantung topikmu apa kamu kutip. Karena kode apa lagi tergantung. Nanti dikelompokin ya. 50 kutipan itu kamu kelompokin. Yang mana yang menjelaskan tentang proses, tentang hasil, atau tentang cara, atau tentang hambatan, hambatan misalnya, dan segala macam, ya dikelompokin. Kayak gini nanti hasilnya, misalnya ada berapa kode? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih kodenya. Kamu bikin kodenya dulu. Kode-kodenya. Bebas saja. Misalnya kode tentang alam. Ini tentang logos. Kode tentang tropos. Oh, ini tentang kehendak. Ini tentang apa lagi ya? Esensi. Nah, tuh. Beri nama. Setiap kutipan itu diberi kode.
kutipan diberi kode. Misalnya nih, kutipan ini. Nih, menyenangkan kekecilan ya. Nih, menyenangkan hati Tuhan adalah bentuk ekspresi bahagia orang percaya yang mengerti akan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tapi ekspresi ini dilakukan dalam menjaga hati. Nah, kamu kasih kode apa untuk kutipan ini? Misalnya menyenangkan hati Tuhan. Gitu loh. Nanti berikutnya nih. Melalui pekerjaan yang sungguh-sungguh, yang dengan penuh kehati-hatian dan keperjagaan di dalamnya menyenangkan orang. Oh, ini kodenya menyenangkan lagi. Ya, misalnya, nih, dalam praktik hidup dan latihan, ini adalah sarana untuk membentuk karakter yang lebih terarah menuju transformasi dan keteraturan rohani. Misalnya kamu kasih kode apa untuk kutipan ini? Misalnya dia kasih kode disiplin. Ini bebas ya. Nah, dalam praktik hidup dan latihan ini adalah sarana untuk membentuk karakter lebih terarah menuju transformasi dan keteraturan. Oh, misalnya ini tentang disiplin rohani ini, ya. Terus ini, dalam mengarahkan kehidupan dari nafsu kesia-siaan dalam pekerjaan, maka harus diarahkan pada hidup yang sederhana. Oh, misalnya apa? Hidup sederhana, misalnya gitu kodenya, ya. Terus apa lagi? Nih, misalnya, Rasul mengatakan bahwa yang layak adalah orang yang bekerja keras. Semua orang tanpa apa? Misalnya, bekerja keras untuk semua orang, misalnya. Oke? Atau misalnya ini, misalnya kamu kutip salah satu ini yang tadi kita bahas lah. Nih, kamu kutip nih. Keselamatan dalam sistem. Nah, ini kamu kasih kode apa? Atau kemudian keselamatan. Ketiga, itu nanti kamu kasih kode. Contoh, nih, kejatuhan Adam. Ada yang topik tentang kejatuhan? Nah, ini kan kamu bisa kutip. Gitu. Tapi kamu jangan lupa ya, kasih referensinya dari opres apa gitu, ya. Nah, misalnya kejatuhan Adam bukanlah kerusakan pada logos natur manusia, tapi penyimpangan pada proposnya. Itu kode apa kamu? Pengertian kejatuhan misalnya, ya kan? Bahkan di situ bisa kode apa? Bahkan satu kutipan bisa banyak kode nggak? Bisa, nggak masalah. Nah, ini yang saya lupa. Misalnya ini tentang kejatuhan. Itu nih, nah, terus tentang penyimpangan tropos, nah, tulis gitu. Gitu. Nah, misalnya yang berikutnya. Tropos yang berdosa itu menciptakan perpecahan dalam diri manusia dan keterasingan dari Allah yang berujung pada penderitaan dan kematian. Nah, kamu kasih kode apa? Hah? Misalnya apa? Penyebab? Nah, tapi jangan juga bebas dalam pengertian melenceng ya. Ini kamu dosa lagi. Dosa tambah dosa kan? Apa? Tropos yang berdosa ini menciptakan perpecahan dalam diri manusia dan keterasingan dari Allah. Misalnya akibat dosa. Kan bisa kan? Akibat dosa. Ada kode lain misalnya? Oh, kamu akibat dosa. Terus kamu bisa tambah tropos yang menyimpang itu juga bisa. Oke? Nih, misalnya nih. Dengan melakukan ini, Kristus menyembuhkan fakultas kehendak manusia dalam dirinya sendiri. Dia mematahkan siklus ketidakadilan dan menunjukkan bagaimana kehendak manusia dapat secara bebas bekerja sama sinergi dengan kehendak Allah. Kalimat ini. Kutipan itu nggak harus selalu satu kalimat ya. Bisa beberapa kalimat. Misalnya satu ini. Kamu kasih kode apa? Misalnya dua kalimat ini. Kamu bisa kasih kode ini kan sudah kasih kode.
penyembuhan kehendak manusia. Atau ada kode lain apa? Sinergi, ya kan? Bisa kan? Bisa. Nah, terus apa lagi? Kalau udah ya udah gitu. Jadi kode itu maksudnya kutipan itu bahasa apa? Itu namanya kode. Jadi kalau ada 50 kutipan, berarti ada 50 kok. Nah, itu yang kamu kerjakan. Baru nanti minggu depannya lagi, dari 50 kode baru kamu kelompokkan, misalnya jadi 5. Nah, tapi nantilah, ini nanti. Ya, kodenya dulu. Gak usah pengelompokan kode dulu. Kodenya. Jadi kalau kalian mengumpulkan, misalnya bahas tentang kejatuhan, kamu kutipnya udah banyak. Saatnya lebih dari 10 nih kan. Nah, ini berarti udah 10 kode. Jadi kalau kutipannya 100, ya 100 kode. Makin banyak kodenya, nanti penelitianmu makin valid. Penelitianmu nanti makin bagus gitu. Kalau makin banyak, kutipan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Dikerjain loh. Saya belum sempat periksa, ya. Tapi jangan sampai waktu saya periksa kalian salah-salah semua. Nah, minggu depan, kalau yang belum, berapa minimal kutipannya? Ya, paling tidak 30, 40 ya gitu. Jangan cuma 5, 6, cuma. Itu nggak bisa jadi paper. Minimal 30. Ya, lebih banyak, lebih bagus. Kalau cuma 10, 15, nggak valid nanti. Oke, gitu. Kita berdoa. Minta setiaman berdoa. Berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaanmu sampai sore ini atau ini